Halo kawan-kawan, ketemu lagi dengan saya di tutorial MySQL. Sebelumnya kita sudah membuat database dan juga tabel, dan juga kita sudah mencoba menginsert data dan juga select data. Nah, seperti yang saya janjikan sebelumnya, kita akan membuat store prosedur. Bagi yang belum tahu caranya untuk membuat database dan tabel, saya akan kasih cuplikannya sedikit di video ini. Kita start. Nah, sekarang kita akan mulai membuat store prosedurnya. Pertama-tama kita masuk dulu ke database-nya, use toko belajar. Nah, kita sudah masuk. Sekarang kita akan memasukkan data pada tabel sel produk. Pertama kita DC dulu. Lalu kita akan memasukkan datanya, insert into tb sel product. Lalu kolom yang kita mau isi adalah ID produk, customer name, quantity, dan juga total price-nya. Values-nya, produk yang ingin saya beli adalah produk dengan ID nomor 1, snack kentang yang kemarin kita buat. Lalu customer name-nya, karena dia varchar pakai petik, namanya Jody Mantra. Lalu kuantitinya ada, saya beli 5 ya. Lalu total price-nya 5.000 mungkin. Nah, sudah berhasil. Coba kita select tentang from tb sel product. Nah, ini sudah berhasil. Total price-nya 5.000. Coba kita cek di tabel produk. Wah, ternyata saya salah masukin total price. Di sini sale price-nya 2.000. Saya beli 5, harusnya 10.000, tapi saya masukin 5.000. Nah, ini akan mengganggu data kalian. Untuk itu di sini kita akan membuat suatu store prosedur. Store prosedur adalah kumpulan perintah yang nantinya akan dijalankan, tinggal memanggil store prosedurnya. Baik, di sini kita akan membuat store prosedur yang dapat menambahkan data penjualan di tabel sel produk tuh. Dan juga kita akan langsung mengambil sell price yang dalam tabel produk untuk kita kalikan dengan quantity. Jadi total price-nya ini langsung dikalkulasi oleh store prosedur itu. Oke, sekarang kita buat delimiternya yang menjadi $. Nah, delimiter itu apa? Delimiter adalah sintaks MySQL yang berguna untuk memberitahu MySQL bahwa pengetikan suatu statement SQL telah selesai. Seperti yang kalian lihat pada sebelum-sebelumnya, kita delimiternya itu adalah titik koma ini. Sedangkan untuk di store prosedur itu kita akan banyak memakai titik koma. Jadi kita tidak ingin dia berjalan langsung sebelum kita selesai membuat seluruh sintaks dari store prosedur. Maka dari itu kita ganti dulu delimiternya menjadi $, misalnya. Kalian juga bisa mengganti jadi misalnya script atau apa gitu, tapi di sini saya akan mengganti dengan $. Selanjutnya kita buat prosedurnya. Create prosedur add sel produk. Lalu saya akan memberikan parameter pada store prosedur ini. Parameter bisa berupa input dan output, tapi di sini saya akan menjelaskan input saja. Jadinya in, kita perlu nama, quantity, sama ID produk yang dibeli siapa. Oke, berarti name, tipe datanya varchar, ukurannya 100. Lalu yang kedua parameternya adalah product ID, produk yang mana kita mau beli, tipe datanya integer. Terakhir ada quantity, berapa banyak kita beli, integer juga. Setelah itu kita mulai dengan begin. Sintaks begin ini akan memulai kumpulan sintaks yang akan dijalankan saat store prosedur ini dijalankan. Yang pertama kita deklarasi declare price begin. Nah, di sini kita mendeklarasikan sebuah variabel bernama price dengan tipe data begin. Variabel ini nantinya akan menampung harga jual dari produk yang ada di tabel produk. Lalu kita set variabel price-nya itu sama dengan select sell price, lalu from tb product where, kita menggunakan where yang ID produknya sama dengan product ID. Nah, ID produk ini adalah kolom yang ada di tabel produk, dan product ID ini adalah input dari parameter store prosedurnya. Oke, titik koma, kita sudah mengeset price-nya berapa.
sekarang kita insert datanya into table sell product. Lalu kolom yang mau kita masukin ada customer name, ID product, terus ada juga quantity, sama total price-nya berapa. Oke, setelah itu values-nya, isi masing-masing kolom ada, masukkan name itu dari parameter store prosedurnya di sini yang kita sudah input waktu kita memakai prosedur. Lalu product ID-nya ini sama juga yang diinput saat memakai store prosedur. Habis itu QTI atau quantity. Lalu total price-nya kita ambil dari quantity dikali dengan price. Nah, price-nya itu kan tadi yang variabel yang kita buat dan kita sudah masukkan sell price dari produknya. Koma. Ini sudah selesai sintaksnya. Sekarang kita end untuk mengakhiri dari seluruh kumpulan sintaks yang akan dijalankan saat kita panggil store prosedur. Lalu kita akhiri dengan $$ sesuai dengan delimiter yang kita set, enter. Nah, sudah selesai. Selanjutnya kita set kembali delimiter kita agar kembali menjadi normal, yaitu koma. Sebelum itu kita select dulu, select all from table sell product. Nah, ini kan datanya kemarin. Sekarang kita coba tambahin data dengan store prosedur call add sell product. Lalu parameternya ada yang pertama name-nya itu lalu yang parameter kedua ada ID product yang mau dibeli, misalnya ID produk yang satu juga. Selanjutnya ada kuantitinya mau beli berapa, kita mau coba beli 2 aja dulu biar gampang kita hitungnya. Jangan lupa titik koma. Query sudah berhasil. Sekarang kita coba cek lagi. Ini terlihat dari tambah lagi, bisa dilihat produk pertama itu adalah 2000 dan kita belinya 2 jadinya 4000. Ini sudah tepat seperti yang kita inginkan. Oke, sekian dari tutorial untuk store prosedur. Selanjutnya kita akan belajar membuat trigger. Untuk itu silahkan klik video selanjutnya. See ya.